is the Canon EOS M50. Gue udah pakai kamera ini untuk nge-vlog selama beberapa bulan terakhir ini, dan gue tambahin beberapa aksesoris di sini. Yang pertama ada di sini Viltrox Speed Booster dan lensa Canon 1635 f2.8 Mark II. Dan gue tambahin juga Rode Video Micro di atasnya untuk audio yang lebih bagus, dan mini tripod gue pakai Manfrotto Pixie yang extendable. Ini tuh pas banget sebagai kamera vlogging karena kualitas gambarnya oke banget, untuk foto juga bagus banget, dan OLED-nya juga udah oke banget, and overall it's a very great vlogging package. Cuma investasi yang lu butuh keluarkan di sini lumayan banyak, hampir 20 juta. Dan ini juga besar banget kelemahannya. Jadi gue nggak yakin kalau ini adalah sebuah investasi yang bakal diinginin atau disanggupin sama orang banyak, karena nggak banyak juga orang yang bisa nyaman ngevlog dengan kamera segede ini di tempat umum. Tapi kayaknya gue punya solusinya, yaitu kamera yang gue pakai ngevlog sekarang. So this is it, the best vlogging rig dengan harga di bawah 10 juta. And yes, it's a GoPro vlogging setup. Gua akan breakdown satu persatu, and I will explain to you why this is the best option for you di bawah 10 juta. For beginners sampai yang paling advanced pun, bahkan pro juga mungkin bisa consider ini untuk vlogging, travel, daily driver, karena ini kecil banget, but it's very powerful. Sekarang gua akan breakdown satu persatu dan gua jelaskan kenapa gue pilih barang-barang yang ada di rig ini. Nanti juga akan gue jabarkan harga-harganya, dan nanti di akhir kita akan tes sedikit kemampuan rig ini untuk ngevlog sebagus apa dan apakah ini cocok buat lo. Yang pertama adalah otak dari setup ini, GoPro Hero 7 Black. Kebetulan di sini gue punya yang limited edition Dusk White. Kenapa pakai GoPro? Karena yang pertama hyper smooth, cocok banget buat orang yang ngevlogin diri sendirinya dan banyak pergerakan. Dan untuk resolusi bisa merekam sampai 4K 60 frames per second, dan di Full HD 1080p lu bisa ngerekam 60 fps, 120, bahkan sampai 240 frames per second. Jadi itu udah slow-mo banget. Tapi kelemahan dari kamera ini adalah walaupun sudah sangat improve dari GoPro yang ke-6, audionya masih agak kurang. Kekurangan terbesarnya menurut gua adalah audionya tidak bisa directional seperti kita pakai kamera mirrorless dengan mikrofon eksternal. Untuk itu kita butuh microphone adapter. Sebelum-sebelumnya pasti udah banyak orang yang ngevlog pakai GoPro dipakein mic adapter. Namun solusi untuk mengkawinkan keduanya ini tuh kayak selalu agak berantakan gitu loh. Ditempelin lagi pakai 3M, ditempelin lagi pakai velcro, jadi agak kurang. Tapi kita sekarang ada cage yang didesain untuk mengkawinkan si GoPro dan mic adapternya itu, dan ini namanya Ulanzi V2. Gampang banget makanya, GoPro-nya langsung masuk ke dalam Ulanzi seperti ini, simple banget. Kemudian di belakangnya kita slide tutupnya, dan ini microphone adapter untuk GoPro. Jadi microphone adapter ini udah punya line out buat mikrofonnya, dan Ulanzi case-nya itu udah menyediakan tempat buat si mic adapter ini masuk. Langsung aja, simple banget, keluarin dari ujung sebelah sananya, tinggal di connect, tep, and there you go, a very clean setup. Kemudian untuk mikrofonnya sendiri, gue menggunakan Saramonic SR-XM1. Biasanya orang menggunakan Rode Video Micro seperti yang gue pakai di Canon M50 gue, tapi kekurangannya adalah Rode Video Micro harus duduk di cold shoe, sementara kita membutuhkan cold shoe-nya untuk aksesoris lain. Jadi solusinya kita pakai Saramonic SR-XM1 ini. Walaupun kecil, audio quality-nya gokil banget, dan kita bakal tes nanti di akhir video ini. Tep, selesai, that's it. Kelebihan satunya lagi adalah Saramonic SR-XM ini bisa diarahkan ke lu ketika lu ngomong ke kamera, dan bisa lu putar dengan simple banget ketika lu pengen ngarahin kameranya ke suatu objek yang lu pengen jelasin sementara mikrofonnya menghadap lu. Very quick, very easy. Kemudian kelemahan GoPro satu lagi adalah dalam kondisi low light dia sucks banget. Makanya kita butuh external lighting. Yang gue pakai di sini adalah Litra Torch. Yang pertama dia kecil dan ringan. Yang kedua lampunya terang banget, dan dia juga punya diffuser, jadi lampu yang kena ke muka lu atau ke subjek lu itu soft banget. Dan juga beam dari lampu si LED ini lebar banget, 180 derajat, jadi menyinari frame lu secara rata. Dan sebagai tambahan, lampu ini juga waterproof sampai kedalaman 10 meter, jadi bisa lu pakai sambil diving. Dan keindahan dari setup ini, dia duduk manis di atas cold shoe GoPro ini. It's very clean, it's very elegant. Udah selesai semua kebutuhan teknis dari rig ini. Sekarang kita butuh mini tripod untuk mendirikan kamera ini dan untuk megangnya supaya lebih nyaman. And for that we have an accessory from GoPro. Ini namanya GoPro Shorty, tongsis yang kecil dan bisa panjang. It's very simple, it's very easy. Lu bisa langsung taruh di meja lu seperti ini. Lu bisa panjangin juga, atur ketinggiannya, dan lu bisa juga atur angle-nya segampang itu. Dan kalau lu mau pindah tempat juga gampang banget, langsung ambil, tutup, tarik. It's so easy and simple.
Nah sekarang kita ngomongin harga. Yang pertama ada GoPro Hero 7 Black yang lu bisa dapetin dengan harga 5.500.000. Kemudian ada case Ulanzi yang lu bisa dapetin dengan harga 300.000. Next up we have the GoPro mic adapter. Harganya lu bisa dapetin 1.200.000. Dan untuk mikrofonnya Saramonic SR-XM1 lu bisa dapetin di harga 500.000. Untuk Litra Torch lampunya di harga 1.200.000. And last but not least, Shorty tripod kecil lu bisa dapetin dengan harga 550.000. Jadi keseluruhan setup yang gokil banget ini bisa lu dapetin hanya dengan 9.250.000. Sekarang gue udah ada di pinggir jalan. I am now vlogging with the GoPro rig. I'm gonna call it the statement vlog rig. Branding sedikit boleh kan ya? Gue pengen tahu aja isolasi audionya kayak gimana kalau misalnya bener-bener di seberang gue ini jalanan. Apakah mikrofonnya bener-bener bisa mengisolasi gue dan gak terlalu bocor suara dari jalanan? Emang pasti bakal bocor sih karena agak berisik. Cuma gue pengen ngasih lihat aja walaupun di seberang gue jalanan ini audionya masih bener-bener bersih. Ini suara dari jalanan. Ini suara kalau kita balik dari jalanan. Dan kelebihannya lagi ngevlog dengan GoPro di statement vlog rig ini adalah hyper smooth dari si GoPro itu sendiri. Gue bisa sambil jalan kaki kayak gini, tapi kelihatannya gue kayak pakai gimbal. Walaupun gue lari sekalipun, tetap stabil. GoPro Hero 7 hyper smooth in action. There we go. Oke, sekarang kita udah masuk ke kondisi yang agak gelap, udah nggak ada terang dari matahari lagi. Kita bisa langsung nyalain litranya cuy. Nah, muka gue lebih jernih kan sekarang. Dan untuk kondisi lebih low lightnya lagi, sekarang kita berada di dalam ruangan indoor. Masih ada satu level lagi dari litranya. And this is the Litra Torch at its brightest setting. Dan menurut gue ini gokil banget untuk barang sekecil ini bisa deliver kualitas seperti ini. Jadi mulai sekarang gue akan mencoba menggunakan statement vlog rig ini sebagai main camera gue untuk ngobrol-ngobrol seperti ini. Dan Canon M50 gue bakal gue gunakan lebih untuk beauty shot, detail-detail shot yang cinematic gitulah kalau kata anak-anak zaman sekarang. Sekian aja vlog hari ini, semoga membantu. Kalau ada yang lu mau tanya-tanyain, komen di bawah, nanti gue akan uji di vlog-vlog selanjutnya. And with that being said, thank you for watching. Follow us on Instagram for more stories and please subscribe to this channel. Peace. I am what I am today, 'cause I did it my way, nothing y'all can say. In this life or the next one. Jadi sementara gue memutuskan untuk beralih ke kamera yang lebih kecil, Echa malah balik lagi ke Canon full frame. Lihat nih, EOS R. Berapa duit sekarang? Udah 30-an ya? 37. Kenapa lu beli berapa? Hah? Lu beli berapa? Nggak usah lah, ya lo males. Nah, Ya kalau nggak salah 35-37 lah, segituan lah cuannya. Belum lagi dia harus beli lensanya cuan kan? itu, anjing. Belum lagi dia harus beli lensanya. itu bukan cuannya. Lensanya 9 jutaan, wih bukan main. Gimana rasanya pakai kamera full frame, Cak? Belum tahu kan, gue belum nyoba. Belum Nah, tahu. sebenarnya gini, sebenarnya ini sama GH5 tuh nggak terlalu beda sih harganya. Cuma nggak tahu kenapa setiap gue pengen beli full frame keluaran 6.300 gue nggak jadi dari 70D. Gue mau beli full frame keluar lagi GH5 nggak jadi. Setelah gue pikir-pikir nggak ada. Gue pengen pakai full frame tuh cita-cita gue dari kecil. Ini lebih kayak ngikutin ego gue. Sebenarnya lo nggak perlu pakai full frame, nggak perlu pakai apapun itu. Mungkin pakai GoPro kayak Berti juga bikin video nggak masalah. Tapi ini It's lebih all about storytelling, bro. ini lebih ke ego si creator aja sih. Karena gue ngerasain pengennya banget punya full frame. Iya, karena full frame look tuh kayak lo mau Beda lihat aja. Lo mau lihat? Kita kasih dulu nggak? Gue kasih deh footage ke dalam situ ya. Iya. Welcome to full frame look. Biasa aja sih biar anjing.